Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hari ini mendadak sowan ke para ulama di dua ormas Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam silaturahminya, Andika mengaku ingin menjalin kerjasama yang lebih erat. Setelah 6 bulan menjabat sebagai Panglima TNI, baru hari ini Jenderal Andika Perkasa bisa sowan ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jenderal Andika Perkasa mengaku TNI ingin menjalin kerjasama yang lebih erat dengan salah satu ormas Islam tertua di Indonesia ini. Dia datang ke PBNU karena memang sejak saya menjabat ini, waktu itu fokus saya orientasi internal. Karena memang banyak detail-detail yang harus saya ketahui. Nah, tapi masuk 6 bulan ini saya merasa sudah cukup memahami detail-detail di internal, sehingga sudah saatnya saya juga orientasi keluar. Dalam silaturahmi kali ini, mantan Komandan Pas Pampres Jokowi tersebut dihadiahi sorban hijau khas Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengakui pertemuannya dengan Jenderal Andika Perkasa sangat hangat. Dan ini tadi pembicaraan sangat hangat, ya, saya merasa ini pembicaraan yang dari hati ke hati betul. Sampai-sampai saya pikir itu jangan-jangan Pak Andika itu juga ya. Jadi kayak orang berjodoh. Bukan hanya ke markas NU, Jenderal Andika juga bersilaturahmi ke markas Muhammadiyah. Berlangsung lebih dari 1 jam, kedua belah pihak membahas tentang masalah kebangsaan. Kedatangan Jenderal Andika Perkasa ke NU dan Muhammadiyah ini terbilang cukup mengejutkan. Karena pada saat yang sama, banyak tokoh lain yang digadang-gadang ingin maju di pemilu 2024 sedang gemar bersilaturahmi. Lantas, benarkah sowan Jenderal Andika Perkasa ini hanyalah silaturahmi biasa? Tim Liputan Metro TV. Ya, Lebaran sudah usai, tapi musim silaturahmi politik terus berlanjut. Kali ini giliran Panglima TNI yang tiba-tiba sowan ke PBNU setelah sebelumnya juga berkunjung ke kantor DPP Muhammadiyah. Apa di balik safari Panglima TNI ini? Betulkah Jenderal Andika tengah bergerilya menuju 2024? Kami akan bahas ini bersama analis politik Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Jadi ini silaturahmi Lebaran atau apa kalau menurut Mas Adi? Ya, saya kira ada dua hal ya, Mas Wahyu. Ini silaturahmi plus-plus. Satu sisi memang harus ada hubungan yang cukup lekat antara Panglima TNI dengan ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia, terutama untuk meredakan soal polarisasi politik yang saya kira cukup ekstrim ya. Saat ini kan ada narasi seakan-akan negara bangsa ini berhadapan-hadapan dengan kelompok-kelompok Islam tertentu sehingga suasana batin kebangsaan kita kan tidak nyaman. Saling curiga, saling bully gitu ya, bahkan saling caci maki. Tentu dalam konteks itulah saya kira silaturahmi politik Panglima TNI, KNU dan Muhammadiyah dalam hal ini pasti diletakkan dalam konteksnya semacam itu. Yang pertama, yang kedua, saya kira memang tidak menarik kalau bicara tentang Jenderal Andika itu tidak dikaitkan dengan Pilpres 2024 yang akan datang ya. Karena ini kan saat ini sedang orang bicara tentang bagaimana membangun konsolidasi, sosialisasi, dan silaturahmi politik ya. Apalagi kita tahu dalam survei-survei yang kita lakukan, nama Andika Perkasa sudah mulai muncul di survei ya. Sekalipun tidak terlampau signifikan, tapi orang yang kenal Andika itu otomatis suka dan mau memilih Andika ya. Itu artinya modal sosial politik ini selalu menjadi bahan kapitalisasi publik untuk selalu bicara tentang Pak Andika bukan hanya sebatas jenderal yang hanya sebatas ingin membangun komunikasi politik dengan NU dan Muhammadiyah, tapi Jenderal Andika ini adalah aset penting soal pencapresan di 2024, apalagi misalnya kita tahu persis bahwa Jenderal Andika juga masuk dalam nominasi capres yang kemungkinan akan diusung oleh Nasdem dalam acara bulan depan ya. Itu yang kemudian membuat betapa kalau kunjungan Pak Jenderal Andika ini hanya sebatas silaturahmi biasa, mempererat antara hubungan Panglima dengan para ulama dan kiai ya, tidak ada yang spesial.
Pasti Ya. inilah yang disebut sebagai konsolidasi, di mana seorang Jenderal Andika yang saat ini sedang di-profiling, punya potensi, punya bakat untuk maju, menjadi penting dibicarakan dalam konteks pusaran Pilpres 2024 yang akan datang. Itu yang saya Oke. sebut sebagai silaturahmi politik plus-plus ya. Plus-plus ya, silaturahmi plus-plus. Walaupun modalnya 0, atau di kisaran 1, tetapi punya potensi tadi kalau menurut Mas Adi. Apa daya tariknya, apa potensinya? Oh iya, kalau kita membaca angka-angka statistik ya, bahwa capres yang berlatar belakang militer itu cukup digandrungi. Misalnya dalam preferensi pilihan politik pertama ya, apakah sipil dan sipil nanti yang akan berpasangan. Itu justru kalah bahwa capresnya itu dari kalangan sipil, cawapresnya adalah dari kalangan militer. Nah, variabel militer ini di 2024 itu menjadi penting ya Mas Wahyu. Karena ada semacam siklus 10 tahunan sebenarnya. Dulu waktu SBY jadi presiden 2 periode, orang merindukan ada pemimpin dari kalangan sipil yang menjadi antitesa dari SBY. Maka lahirlah Jokowi, dianggap merakyat, humble apa adanya. Siklus 10 tahunan sudah berlalu, di mana figur-figur yang dianggap penuh dekat dengan rakyat. Maka untuk 2024 mendatang dan seterusnya, dibutuhkan lagi figur-figur yang dinilai punya potensi, memiliki latar belakang tegas. Minimal mereka itu memiliki latar belakang militer yang cukup kuat. Betul, Andika ini masih 0,sekian% dalam survei. Tapi kita ingat pembicaraan tentang Jenderal Andika sebagai kandidat potensial itu kan baru-baru ini saja terjadi. Sejak Jenderal Andika itu didapuk sebagai Panglima. Dari situ kemudian orang bicara tentang kemungkinan Pilpres 2024 juga akan menyertakan Jenderal Andika ya. Di rentang waktu yang cukup tidak banyak dibandingkan nama-nama besar lainnya, tentu ini menjadi insentif politik yang cukup luar biasa. 0% itu kan kalau kita kalkulasi kurang lebih sekitar 6-7 bulan sejak Jenderal Andika jadi Panglima. Itu bisa dibayangkan kalau sudah setahun ataupun setelahnya. Betapa Pak Jenderal Andika ini menjadi sosok yang relatif akan diperhitungkan menjadi bagian dari penting untuk 2024 minimal untuk posisi cawapres. Inilah yang kemudian menurut saya yang membuat Nasdem juga agak kepincut gitu ya untuk menyertakan Pak Andika sebagai bagian nominator yang kemungkinan akan diusung soal pusaran Pilpres 2024 ya. Tentu di luar nama Anies, di luar Ganjar, di luar Erick Thohir, ada nama Andika Perkasa yang kemungkinan akan mendapatkan sambutan yang cukup baik. Oke, baik. Di luar nama tokoh begitu, termasuk nama Andika Perkasa. Kita tahu Mas Adi, dua ormas Islam terbesar ini, Muhammadiyah dan NU ini selalu punya magnet tersendiri, daya tarik tersendiri di luar kekuatan partai politik. Apa kemudian yang bisa diambil dari tokoh-tokoh ini ketika merapat, melakukan silaturahmi plus-plus tadi kalau kata Mas Adi? Kami sebenarnya juga sudah mengundang pihak NU dan Muhammadiyah tapi belum bisa bergabung. Ya, secara simbol politik sebenarnya dukungan ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah itu menjadi penting. Pertama sebagai modal sosial dan sebagai modal politik untuk diterjemahkan kepada basis-basis NU, kepada basis-basis Muhammadiyah. Dalam tradisi NU, dalam tradisi Muhammadiyah, Mas Wahyu, setahu saya, ada yang disebut dengan sami'na wa atokna. Apa yang disampaikan oleh ulama mereka, apa yang disampaikan oleh para kiai dan ustadz-ustadz mereka, kecenderungan akan diikuti oleh para jamaah mereka. Jangan kira sekalipun mereka itu adalah ormas Islam tidak ngerti persoalan politik, jangan kira mereka itu tidak solid. Apa yang kemudian diputuskan oleh para elit sebagai bentuk dukungan politik, itu otomatis akan diikuti oleh warga-warga yang ada di bawahnya, warga NU ataupun warga Nahdliyin. Wajar kalau kemudian, kalau konsolidasi politik, silaturahmi seringkali silih berganti dilakukan oleh elit-elit kunci di negara ini untuk mendapatkan dukungan-dukungan politik secara simbolis. Tentu nanti kalau sudah definitif menjadi calon, akan semakin masif intensitas dukungan dan silaturahmi politiknya. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam posisi Pak Andika sebagai jenderal dan Panglima TNI, saya kira silaturahmi politiknya tidak hanya selesai pada NU dan Muhammadiyah, juga harus dilakukan pada ormas-ormas Islam lain. Ada Matlaul Anwar misalnya, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah, juga ormas-ormas Islam yang saya kira juga memiliki tarikan nafas yang sama, terutama untuk membangun hubungan harmonisasi politik di masa yang akan datang. Karena bicara tentang Pilpres tentu saja bukan hanya soal untung rugi dan kalah menang Mas Wahyu, tapi bagaimana setelah menang itu membangun harmonisasi hubungan yang kemudian tidak selalu menghadap-hadapkan antara Islam dengan negara. Itu penting sebenarnya, seorang leader yang dipersepsikan sebagai punya potensi maju. Seperti Pak Andika, seorang tentara, seorang panglima,
memiliki nasionalisme yang cukup kuat, harus diterima oleh berbagai kalangan. Sehingga pemimpin nanti yang lahir ke depan itu adalah pemimpin yang kemudian membuat suasana batin kebangsaan kita semakin nyaman. Ya, bagaimana kemudian partai politik melihat sosok Andika Perkasa? Kalau dilihat kecenderungan rata-rata ya kan sudah mulai banyak ya kandidat yang bicara tentang sosok Pak Andika Perkasa ya. Sosoknya yang relatif tidak terlampau banyak bicara, tapi gebrakannya juga luar biasa. Bekerja dalam senyap, tapi kemudian dalam survei sudah mulai muncul secara signifikan ya. Meski berada di papan bawah, tapi yang jelas menjadi diskursus pembicaraan soal capres itu adalah satu insentif dan bonus sebenarnya yang sudah dimiliki oleh Pak Andika. Makanya kalau bicara tentang partai, salah satu yang secara definitif menyebut Pak Andika, Jenderal Andika Perkasa adalah Nasdem. Kita tahu persis seminggu, 2 minggu yang lalu, silih berganti elit Nasdem menyatakan bahwa Pak Erlangga, kemudian Pak Andika Perkasa, maksud saya adalah orang yang kemudian masuk dalam radar mereka, yang kemungkinan akan disimulasikan menjadi kandidat yang bakal di-endorse dan didukung sebagai bagian dari pencapresan di 2024 yang akan datang. Ke depan saya kira kalau silaturahmi politik yang dilakukan oleh Jenderal Andika semakin masif, semakin intensif, bukan hal yang tidak mungkin gitu bahwa partai-partai politik yang lainnya akan melirik Pak Jenderal Andika Perkasa sebagai bagian penting dari kemenangan itu. Karena jalan panjang menuju 2024 itu kan masih lama, Mas Wahyu. Tapi baru dimulai dengan saat ini. Betul, baik. Baik, terima kasih Mas Adi. Kita akan nantikan saja nanti dinamikanya bagaimana. Terima kasih. Selamat malam sudah bergabung di Prime Time News.